Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu legenda paling epik dari Nusantara, yaitu Babat Tanah Jawa. Kalian mungkin pernah dengar namanya, tapi apa sih sebenarnya Babat Tanah Jawa itu? Apakah ini cuma dongeng pengantar tidur? Atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Yuk, kita kupas tuntas bersama. Babat Tanah Jawa bukan sekadar judul cerita, tapi juga nama naskah kuno yang mencatat silsilah para raja dan bangsawan di Tanah Jawa. Secara harfiah, babat itu artinya membuka atau menebang hutan untuk membangun pemukiman. Jadi, Babat Tanah Jawa bisa diartikan sebagai kisah pembukaan dan asal mula kehidupan di Pulau Jawa. Tapi bagi masyarakat, legenda ini jauh lebih dari itu. Ini adalah cerita turun-temurun tentang bagaimana pulau ini tercipta, bagaimana manusia pertama datang, dan bagaimana kerajaan-kerajaan besar di Jawa berdiri. Mari kita mulai dari awal mula Pulau Jawa itu sendiri. Menurut legenda, dulu Pulau Jawa itu belum stabil seperti sekarang. Pulau ini katanya terapung-hapung di lautan luas, terus berguncang dan tidak mungkin bisa dihuni oleh manusia. Melihat kondisi ini, para dewa di kahyangan pun merasa prihatin. Mereka ingin membuat Pulau Jawa menjadi tempat yang kokoh dan layak untuk kehidupan. Maka, Batara Guru, sang raja para dewa, memberikan sebuah tugas penting. Ia memerintahkan Batara Narada dan dua-dua lainnya untuk menancapkan paku bumi di Tanah Jawa agar pulau ini berhenti bergoyang. Paku bumi yang dimaksud bukanlah paku biasa, melainkan sebuah gunung suci bernama Gunung Mahameru, yang konon asalnya dari India. Para dewa pun mengangkat gunung raksasa itu dan membawanya ke Pulau Jawa. Proses pemindahan ini tidak berjalan mulus begitu saja. Saat dibawa, bagian-bagian gunung itu berjatuhan di sepanjang perjalanan. Potongan-potongan inilah yang kemudian menjadi gunung-gunung yang kita kenal sekarang, seperti Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Sumbing, dan Gunung Merbabu. Bagian utama atau puncaknya diletakkan di Jawa Timur dan menjadi Gunung Semeru yang megah. Sejak saat itulah, Pulau Jawa menjadi stabil, kokoh, dan tanahnya subur, siap untuk dihuni. Setelah pulau ini siap, para dewa pun menurunkan manusia pertama ke Tanah Jawa. Tugas mereka adalah untuk mengelola bumi, menjaga alam, dan menciptakan keseimbangan. Dalam banyak versi cerita, manusia pertama yang turun ini adalah sosok legendaris bernama Aji Saka. Ia digambarkan sebagai seorang pahlawan sakti dari Hindustan atau India yang datang membawa peradaban baru ke Tanah Jawa. Disinilah makna harfiah babat tanah kembali muncul. Setibanya di pesisir selatan Jawa, Aji Saka mulai menebang hutan untuk membuka lahan baru. Ia mendirikan sebuah kerajaan kecil yang bernama Medang Kamulan. Tapi Aji Saka tidak hanya membangun kerajaan secara fisik. Ia juga membawa ilmu pengetahuan, memperkenalkan sistem tulisan yang kita kenal sebagai aksara Jawa atau Hana Caraka, serta mengajarkan tata krama, sopan santun, dan budi pekerti kepada penduduk setempat. Namun, di balik kisah kepahlawanannya, cerita Aji Saka juga diwarnai oleh sebuah tragedi yang sangat terkenal. Sebelum berangkat ke Jawa, Aji Saka meninggalkan dua abdi setianya, yang bernama Dora dan Sembodo. Ia memberikan sebuah pusaka keramat kepada Sembodo dengan pesan yang sangat tegas. Jaga pusaka ini baik-baik, jangan pernah berikan kepada siapapun, kecuali aku sendiri yang datang mengambilnya. Waktu berlalu, Aji Saka pun berhasil menjadi raja di Medang Kamulan. Suatu hari, ia teringat akan pusakanya dan mengutus abdinya yang satu lagi, yaitu Dora, untuk mengambil pusaka tersebut dari Sembodo. Dora pun berangkat dan menyampaikan perintah sang raja. Tapi, disinilah masalah dimulai. Sembodo, yang memegang teguh pesan awal Aji Saka, menolak memberikannya. Baginya, hanya Aji Saka sendiri yang boleh mengambilnya. Dora bersikeras bahwa ini adalah perintah langsung dari raja. Sementara Sembodo tetap setia pada janji pertamanya. Keduanya suma-suma merasa menjalankan perintah yang benar. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan. Dan akhirnya, mereka bertarung. Karena sama-sama sakti dan sama-sama setia, pertarungan itu berlangsung hebat hingga keduanya tewas.
Kisah ini menjadi simbol kesetiaan yang tragis, sekaligus pelajaran tentang betapa berbahayanya salah tafsir atau perintah yang ambigu. Dari tragedi inilah konon lahir aksara Jawa. Setiap barisnya menceritakan kisah tragis Dora dan Sembodo. Hana Caraka berarti ada dua utusan. Data Sawala berarti mereka saling bertarung. Padeha Jayanya artinya mereka sama-sama kuat. Dan Magabata Engga berarti keduanya sama-sama mati menjadi bangkai. Sebuah pengingat yang puitis sekaligus menyedihkan tentang pentingnya komunikasi yang jelas. Jadi, apa sebenarnya makna filosofis di balik semua cerita ini? Legenda babat tanah Jawa bukan sekadar dongeng. Bagi masyarakat Jawa, ini adalah cara untuk menjelaskan asal-usul mereka. Cerita ini menjelaskan mengapa ada begitu banyak gunung di Pulau Jawa, dan bagaimana peradaban manusia pertama kali dimulai di sini. Lebih dari itu, legenda ini menanamkan nilai-nilai luhur yang sangat penting. Ada nilai kesetiaan, seperti yang ditunjukkan Dora dan Sembodo. Nilai ketaatan pada pemimpin, dan juga pelajaran untuk selalu berhati-hati dalam memberi dan menerima perintah. Cerita ini juga menunjukkan hubungan yang erat antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi, bahwa hidup ini harus selaras dengan alam semesta agar tercipta keharmonisan. Pada akhirnya, legenda babat tanah Jawa adalah cermin dari filosofi hidup orang Jawa itu sendiri. Ada konsep sangkan paraning dumadi, yang berarti memahami dari mana kita berasal dan kemana tujuan hidup kita. Ada juga semangat memayu hayuning bawana, yaitu tugas manusia untuk menjaga keindahan dan keharmonisan dunia. Dan yang tak kalah penting, ajaran untuk hidup dengan tata, titi, lan wening, yaitu hidup yang teratur, hati-hati, dan dengan pikiran yang jernih. Itulah tadi kisah mendalam tentang babat tanah Jawa. Bukan hanya sekadar cerita, tapi sebuah warisan budaya yang penuh dengan pelajaran hidup. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita semua tentang kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.